Nikmatnya secangkir kopi memang mampu memberi kehangatan, termasuk dengan adanya warung kopi yang diidentikan dengan tempat kumpul-kumpul. Namun terpikirkankah oleh Anda kalau keberadaan sebuah warung kopi dapat menjadi sebuah tempat yang terkenal di dunia, seperti halnya Gedung Merdeka? Gedung yang pada mulanya diberi nama Societat Concordia ini dibangun pada tahun 1895. Pada waktu itu, gedung ini hanya berupa bangunan sederhana yang digunakan sebagai warung kopi. Selanjutnya, secara berturut-turut yaitu pada tahun 1920 dan 1928 mengalami perbaikan. Pembangunan gedung tersebut dirancang oleh dua orang arsitek berkebangsaan Belanda, Van Galen Las dan C.P. Wolf Schumacher. Minha cama já feita, pois minha receita me manda passar 4 noites na rua, cantando mil sambas. Profesor C.P. Wolf Schumacher adalah salah satu arsitek terkemuka Belanda yang banyak berkarya di Indonesia. Beliau meninggal pada tahun 1949 dan dimakamkan di Pemakaman Pandu, Bandung, dengan meninggalkan karya bangunan yang cukup banyak. Pada mulanya, gedung ini dibangun sebagai tempat rekreasi oleh sekelompok masyarakat Belanda yang bernomisili di Bandung dan sekitarnya. Mereka adalah para pegawai perkebunan, perwira, pembesar, pengusaha, dan kalangan lain yang cukup kaya. Pada hari libur, terutama malam hari, gedung ini dipenuhi oleh mereka yang menonton pertunjukan seni dan hiburan-hiburan lainnya. Societat Concordia termasuk gedung yang paling mewah dibandingkan dengan gedung-gedung Societat lainnya di kota Bandung. Sejak berdirinya sampai masa pendudukan Jepang, ruangan-ruangan dalam gedung Societat Concordia masih digunakan untuk menampung kegiatan-kegiatan pertunjukan seni. Pada waktu itu, gedung Concordia sering dipergunakan oleh perkumpulan kesenian di Bandung dengan cara menyewa ruangan gedung tersebut untuk pertunjukan seni. Gedung Concordia adalah gedung megah. Terlihat dari lantainya yang terbuat dari marmer buatan Italia yang mengkilat, ruangan-ruangan tempat minum-minum dan bersantai, dan penerangannya yang menggunakan lampu-lampu bias kristal yang tergantung gemerlapan. Gedung ini mengalami naik turun. Segala masalah selalu muncul. Contohnya sebelum tahun 90-an, biaya menjadi kendala dalam memelihara gedung ini. Sampai usaha komersil pun dilakukan. Namun saat ini, biaya pengelolaan tidak pernah dalam keadaan kekurangan. Dan pengelolaan gedung ini pun berjalan dengan lancar. Gedung ini kita rawat ya, tiap hari memang kita rawat ya. Ada petugas khusus gitu. Ada bagian perawatannya khusus. Kemudian kalau masalah tamu juga ada bagiannya. Begitu bagiannya masuknya ke bagian pelayanan. Kalau masalah perawatan gedung ini masuknya bagian perawatan. Ada petugasnya, karyawannya ada gitu. Saya pikir kalau masalahnya salah ya, tapi nggak ini, maka sekitar perawatan gedung aja. Misalnya kalau pas datang musim hujan ada bocor-bocoran.
ada pengeluaran rutin. Kenapa? Pengeluaran rutin misalnya untuk mengganti apa tiap bulan sekali kan? Ada seperti tanaman itu. Tanaman kita tiap bulan itu kan ganti ya, tapi kan nggak seluruhnya, cuma yang kurang bagusnya kita ganti. Kalau yang bagus sih mungkin diperbagus lagi gitu. Di sekitar gedung aja. Kalau ada bocoran-bocoran. Pada tahun 1955, KA dilangsungkan di Bandung. Gedung Merdeka dan Gedung Dua Warna yang sebelumnya Gedung Dana Pensiun dijadikan tempat konferensi. Dan acara tersebut dihadiri banyak delegasi dari negara-negara benua Asia dan Afrika. Dan nama Indonesia di mata internasional makin dikenal dan disegani. Selama diadakannya KAA, banyak delegasi yang turut merasa kagum dan bangga akan adanya Gedung Merdeka dan Gedung Dua Warna. Di akhir abad 19, gedung yang sekarang menjadi sayap kiri Gedung Merdeka itu dulu namanya Societas Concordia, tempat atau gedung pertemuan milik para Prianger planter, jadi para pengusaha perkebunan yang ada di Priangan, khususnya yang berdomisili di Bandung. Kemudian selain tempat pertemuan juga Gedung Societas Concordia itu menjadi tempat hiburan, tapi khususnya untuk orang-orang Eropa, khususnya Belanda, ya, yang terutama sekali para perkebunan itu. Setelah Indonesia merdeka, nah waktu menjelang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tahun 55 itu, kedua gedung itu digabungkan sehingga keseluruhannya menjadi Gedung Merdeka. Segala sesuatu hal dapat dimulai dari hal-hal kecil. Dari sebuah warung kopi dapat menjadi sebuah pusat pemerintahan, sebuah tempat organisasi, dan tempat sebuah event terbesar. Event untuk mengenalkan Indonesia yang baru seumur jagung. Event untuk mengangkat nama baik Indonesia. Namun, sampai saat ini, niatan untuk menjaga simbol kebanggaan rakyat Bandung dan Indonesia ini harus terus dilakukan. Jangan sampai tercemar seperti gedung-gedung tua bersejarah lainnya. Jika tidak, kenangan dan kebanggaan itu hanya akan menjadi gedung usang.